Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam santun dari saya. Dan tak lupa, salam akal sehat. Kembali hadir Harimau Agam Channel menemui seluruh rekan-rekan. Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dilapangkan segala urusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin tanggal 17 Agustus, kita seluruh masyarakat rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Alhamdulillah atas nikmat kebahagiaan yang diberikan. Walaupun berbagai macam kejadian yang terjadi di dalam pengibaran bendera, itu sudah lumrah terjadi. Bagi yang pernah menjadi pasukan Paskibra, pasukan pengibar bendera pusaka, pasti akan tahu apa itu tanggung jawab dalam mengibarkan bendera. Oke, kita lanjutkan ke hari ini. Jangan lupa nanti malam jam 8:30 waktu Indonesia Barat akan ada pertemuan antara Timnas U17 Indonesia, Garuda Indonesia yang sudah jelas-jelas masuk ke Piala Dunia U17 akan menghadapi Timnas Mali dalam pertarungan hidup dan mati. Kejadiannya, Indonesia wajib menang. Mali hanya butuh seri. Kalah menang sudah biasa. Jika menang, alhamdulillah kita syukuri. Jika kalah, ambillah pelajaran untuk menjalani pertandingan Piala Dunia U17 nantinya. Tetap semangat, kita saksikan ulasan dari Kamus Bola. Drama besar akan tersaji di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang saat laga pamungkas Piala Kemerdekaan 2025 mempertemukan Timnas Indonesia U17 melawan Mali U17. Laga ini bukan sekedar pertandingan penutup turnamen, melainkan duel yang akan menentukan siapa yang keluar sebagai juara dalam turnamen bergengsi yang baru pertama kali digelar di Indonesia ini. Suasana semakin panas setelah pelatih Mali U17, Adama Diarra, memberikan komentar mengejutkan kepada media internasional. Ia menegaskan bahwa timnya hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan gelar juara, namun mengakui bahwa menghadapi tuan rumah Indonesia bukanlah perkara mudah. Kami butuh imbang, tapi lawan kami tak bisa diprediksi. Dalam sesi konferensi pers resmi, Adama Diarra dengan jujur menyampaikan pandangannya itu. Secara matematis, kami hanya butuh hasil imbang untuk mengangkat trofi juara. Tetapi lawan kami adalah Indonesia, tim yang sulit diprediksi gaya permainannya. Mereka punya karakter unik, cepat beradaptasi dan bermain dengan semangat yang luar biasa di hadapan publik sendiri, ujar Diarra. Pelatih berusia 46 tahun itu juga menyoroti kepelatihan Indonesia yang disebutnya spesial. Menurutnya, Nova Arianto bukan sekedar pelatih biasa, sebab dia pernah menimba ilmu dari Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia senior asal Korea Selatan. Saya tahu Nova Arianto adalah mantan bek tangguh dan sekarang pelatih dengan wawasan modern. Jangan lupa ia berguru pada Shin Tae-yong. Artinya, melawan Indonesia sama dengan melawan tim yang dipimpin dua pelatih sekaligus, satu di pinggir lapangan, satu di balik filosofi permainan mereka. Lanjut Diarra. Atmosfer pertandingan di stadion membuat tegang. Diarra juga menyinggung atmosfer Stadion Utama Sumatera Utara yang disebutnya luar biasa. Ia mengaku senang sekaligus tegang karena dukungan publik Indonesia begitu menggelora. Kami sangat menikmati atmosfer stadion ini. Supporter Indonesia luar biasa. Mereka tidak pernah berhenti bernyanyi. Itu membuat turnamen ini berkelas dan memberi motivasi bagi para pemain. Tapi saya juga harus jujur, atmosfer seperti itu bisa membuat tim lawan tertekan, tutur pelatih asal Bamako tersebut. Dengan nada diplomatis, ia menegaskan Mali akan tetap tampil maksimal. Kami datang jauh-jauh ke Indonesia bukan hanya untuk belajar, tapi untuk juara.
Kami akan bermain sebaik mungkin, katanya. Apalagi pihak panitia mengumumkan bahwa tiket laga Indonesia U17 versus Mali U17 sudah ludes terjual sejak 2 hari sebelum pertandingan. Tidak hanya supporter dari berbagai daerah di Indonesia yang akan memadati stadion berkapasitas 40.000 lebih itu, namun ribuan penonton dari luar negeri juga telah hadir di Sumatera Utara. Salah seorang panitia mengungkapkan bahwa permintaan tiket begitu tinggi hingga server penjualan sempat mengalami kendala. Antusiasme masyarakat pun luar biasa. Banyak peminat dari luar negeri, bahkan ada supporter Mali yang datang langsung ke Deli Serdang, ucapnya. Dan Garuda Muda siap tampil habis-habisan. Di sisi lain, Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Setelah ditahan imbang Tajikistan 2-2 di laga perdana, skuad Garuda Muda tampil garang dengan menghajar Uzbekistan U17 2-0. Kemenangan tersebut menjadi sorotan dunia karena Uzbekistan adalah juara Piala Asia U17 2023. Para pemain muda Indonesia seperti Putu Panji, Mirza Firdaus, Evan Dimas, Zahrian, Matthew Baker, Azizul hingga Dimas Prasetyo disebut siap kembali mempersembahkan permainan cantik yang memikat publik. Nova Arianto dalam keterangannya menegaskan anak asuhnya tidak takut menghadapi Mali. Kami menghormati Mali, tim kuat dengan fisik dan teknik luar biasa. Tapi kami percaya diri. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter sendiri adalah energi tambahan. Kami ingin menutup turnamen ini dengan kemenangan, bukan sekedar puas jadi partisipan, tegas Nova. Turnamen bergengsi dengan euforia besar, Piala Kemerdekaan 2025 sendiri mendapatkan label turnamen internasional bergengsi. Selain menghadirkan tim-tim tangguh dari Asia dan Afrika, turnamen ini juga disebut FIFA sebagai salah satu agenda persiapan yang bermanfaat menjelang Piala Dunia U17. Supporter di Sumatera Utara menjadikan turnamen ini sebagai pesta sepak bola rakyat. Jalan sekitar stadion pun dipenuhi dengan pedagang atribut, makanan khas Nusantara, hingga festival musik rakyat. Kota Medan dan Deli Serdang bahkan terasa berubah menjadi pusat perhatian dunia. Banyak hotel dilaporkan penuh karena kedatangan ribuan penonton dari berbagai negara. Pemerintah setempat pun mengaku bangga karena turnamen ini tidak hanya berdampak pada prestasi sepak bola, tapi juga pada sektor pariwisata dan juga ekonomi. Duel panas yang dinanti. Dunia pertandingan Indonesia kontra Mali kini disebut sebagai salah satu laga muda paling ganas di Asia tahun ini. Beberapa media asing terutama dari Afrika dan Asia menyoroti duel ini dengan tajuk Final Rasa Dini. Media asal Spanyol bahkan menulis bahwa gaya permainan Indonesia mengingatkan mereka pada kombinasi sepak bola Eropa dan Asia Timur. Sementara media Amerika Serikat menyoroti atmosfer supporter Indonesia yang disebut paling unik di dunia. Legenda sepak bola Asia Tenggara, Satri Saleh juga ikut berkomentar. Ia menilai apa yang dilakukan Indonesia melalui turnamen ini patut dicontoh oleh negara-negara ASEAN. Indonesia benar-benar serius membangun generasi muda. Lihat saja, stadion penuh, tim tampil luar biasa dan dunia memberi sorotan positif, katanya. Menantikan sejarah baru. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Mali, maka Garuda Muda akan keluar sebagai juara Piala Kemerdekaan 2025. Namun jika hasilnya imbang, Malilah yang akan mengangkat trofi. Situasi inilah yang membuat laga ini syarat dengan ketegangan dan juga gengsi. Supporter Indonesia menegaskan mereka akan memberikan dukungan penuh sejak menit pertama hingga terakhir. Salah satu kelompok supporter bahkan sudah menyiapkan koreografi megah bertema kemerdekaan dan kebangkitan sepak bola untuk menggetarkan stadion. Koreografi tersebut diprediksi akan kembali viral di media sosial dunia sebagaimana yang sudah terjadi saat laga melawan Uzbekistan. Pertandingan pamungkas Piala Kemerdekaan 2025 bukan hanya soal siapa juara, tetapi juga soal bagaimana sepak bola Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat di mata dunia. Mali datang dengan status favorit, tapi Indonesia tampil sebagai tuan rumah yang penuh kejutan. Di tengah sorakan puluhan ribu supporter, energi anak-anak Garuda Muda akan diuji melawan kekuatan Afrika yang terkenal tangguh.
Apapun hasilnya, duel ini akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pertandingan usia muda paling berkesan. Itu tadi ulasan dari Kamus Bola Channel. Ya. Dari channel Kamus Bola kita akan melihat ulasan dari berita Timnas. Saksikan ulasannya. Laga pamungkas duel Timnas Indonesia U17 versus Mali. Hari ini, fans Malaysia doakan Indonesia kalah telak. Namun sebelum kita bahas videonya guys, subscribe dan like dulu channel ini ya. Karena dengan satu like dan subscribe itu sangat berarti buat Mimin, agar selalu semangat membuat konten menarik dan seru setiap harinya. Jika sudah subscribe, Mimin ucapin makasih banget guys. And yuk kita gas ke pembahasannya. Ya guys, Timnas Indonesia U17 dipastikan bakal menantang tim kuat asal Afrika yakni Timnas Mali U17 dalam laga pamungkas Piala Kemerdekaan 2025. Pertandingan ini akan digelar Senin 18/8/2025 pukul 19 WIB di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laga ini sekaligus menjadi penentu siapa yang akan keluar sebagai juara dalam turnamen mini yang digelar untuk memperingati HUT ke-40 Republik Indonesia. Tensi pertandingan semakin panas setelah muncul komentar pedas dari sebagian fans Malaysia yang secara terang-terangan mendoakan Indonesia kalah telak dari Mali. Ya, negara tetangga kita itu kembali menunjukkan sikap nyinyir mereka di media sosial. Alih-alih memberikan dukungan untuk sesama negara Asia, mereka justru mengharapkan Garuda Muda dipermalukan oleh wakil Afrika. Indonesia versus Mali. Sesungguhnya, laga ini bisa dibilang sebagai final sesungguhnya di Piala Kemerdekaan 2025. Pasalnya, baik Indonesia maupun Mali sama-sama berpeluang keluar sebagai juara. Garuda Muda asuhan Nova Arianto wajib menang jika ingin mengangkat trofi. Sementara Mali hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan diri sebagai kampiun turnamen ini. Sejauh ini, Mali memang tampil sebagai tim paling konsisten. Mereka berhasil menyapu bersih 2 laga sebelumnya dengan kemenangan, mencetak 9 gol dan hanya kebobolan 3 kali. Catatan tersebut jelas menjadi sinyal bahaya bagi skuad Garuda Muda. Tidak berhenti di situ, Mali juga datang dengan reputasi besar. Mereka merupakan peringkat ketiga Piala Dunia U17 2023 yang juga digelar di Indonesia. Artinya, Mali sudah sangat familiar dengan atmosfer sepak bola tanah air dan tentu tidak asing dengan tekanan dari supporter tuan rumah. Nova Arianto ingatkan tak takut meski lawan yang dihadapi sangat berat. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, menegaskan bahwa anak asuhnya tidak boleh gentar. Ia meminta para pemain tampil penuh keberanian dan mengeluarkan kemampuan terbaik. Open quote, yang pasti Mali tim hebat, tim bagus. Kita bisa lihat di edisi Piala Dunia sebelumnya. Di Piala Kemerdekaan mereka bisa 2 kali menang. Saya bilang ke pemain harus berani, ujar Nova dalam sesi konferensi pers, close quote. Open quote, meski Mali berkualitas, punya postur bagus, skill bagus, saya minta ke pemain jangan takut. Berikan yang terbaik. Tunjukkan mental Garuda, tambahnya. Close quote. Nova menegaskan bahwa motivasi pemain harus berlipat ganda. Selain demi meraih trofi, pertandingan ini juga menjadi kesempatan emas untuk membungkam cibiran yang datang dari luar, khususnya dari fans Malaysia yang terus meremehkan Indonesia. Fans Malaysia nyinyir lagi. Jelang laga penentuan ini, sejumlah akun fans Malaysia di media sosial ramai-ramai mengomentari kans Indonesia. Mereka menilai Garuda Muda akan dipermalukan Mali. Bahkan ada yang secara terang-terangan mendoakan Indonesia kalah telak dengan skor besar. Komentar nyinyir itu tentu saja memancing reaksi publik Indonesia. Banyak netizen yang membalas sindiran tersebut dengan menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya soal prediksi, melainkan soal perjuangan nyata di lapangan. Dukungan pun terus mengalir untuk memastikan Garuda Asia bisa memberikan kejutan dan meraih kemenangan. Fenomena saling ejek antara fans Indonesia dan Malaysia memang bukan hal baru. Persaingan kedua negara di dunia maya seringkali lebih panas dibandingkan duel di lapangan.
Namun hal ini justru bisa menjadi bahan bakar motivasi tambahan bagi skuad asuhan Nova Arianto. Statistik perbandingan Indonesia versus Mali. Indonesia U19 1 kali menang versus Tajikistan, 1 kali imbang versus Uzbekistan. Produktivitas gol 3 gol, kebobolan 2 gol. Pemain kunci Dimas Adi, Mirza Firjatullah, dan kiper Aldi Satya. Mali U2 kali menang versus Tajikistan dan Uzbekistan. Produktivitas gol 9 gol, kebobolan 3 gol. Pemain kunci Lassana Traore, Mamadou Keita, dan kiper Boubacar Diallo. Dari sisi statistik, Mali memang jauh lebih unggul. Namun, sepak bola seringkali penuh kejutan. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter sendiri tentu bisa memberikan energi tambahan bagi Indonesia. Harapan supporter Indonesia di berbagai platform sosial media ramai-ramai menyuarakan doa dan dukungan. Banyak yang berharap Garuda Muda bisa membungkam kesombongan fans Malaysia dengan kemenangan manis atas Mali. Kalau Indonesia bisa kalahkan Mali, itu bukan hanya juara turnamen, tapi juga tamparan keras buat yang selalu meremehkan kita, termasuk fans Malaysia. Tulis seorang netizen. Ini saatnya tunjukkan mental juara. Lawan besar bukan alasan untuk takut. Justru kesempatan untuk membuktikan diri, sahut Siampu lain. मुझे पता तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो मत करो क्यों? मुझे लगा तुम फिसलने वालों में से नहीं हो। Juara, lawan besar bukan alasan untuk takut. Justru kesempatan untuk membuktikan diri, sahut Siampu lain. Ya guys, laga pamungkas Indonesia U19 versus U19 malam ini bukan hanya tentang trofi Piala Kemerdekaan 2025. Lebih dari itu, pertandingan ini menjadi ajang pembuktian bahwa Garuda Muda bisa berdiri sejajar dengan tim kuat dunia. Meskipun Mali lebih diunggulkan, Indonesia tetap punya peluang. Dengan semangat pantang menyerah, mental baja, serta dukungan penuh dari supporter, Garuda Muda bisa saja membuat kejutan besar. Mari kita doakan bersama agar Indonesia mampu mengalahkan Mali, membawa pulang gelar juara sekaligus membungkam komentar nyinyir fans Malaysia. Apapun hasilnya nanti, perjuangan anak-anak muda Indonesia patut kita apresiasi sepenuhnya. Semoga malam ini jadi momen indah yang akan dikenang selamanya. Ayo Garuda Muda, buktikan bahwa kalian bisa. Sudah 2 channel yang mengulas, yang saya angkat, ya kan? Kita masyarakat Indonesia yang berada jauh dari stadion turut mendoakan mudah-mudahan perjuangan Garuda Muda tetap pada jalurnya, tetap semangat. Ingat, kemarin kita habis merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat patriotisme, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Garuda Muda tetap semangat dan pantang menyerah dalam pertandingan. Jika menang, kita syukuri alhamdulillah. Jika kalah, tetap kita dukung. Demikian. Jangan lupa, jika senang dengan channel ini, jangan lupa bagikan ke yang lain, di like, dan juga tinggalkan jejak di komentar. Oke? Salam hormat dan salam santun dari saya. Dan tak lupa, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.